Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Nurlani dengan NICCP 244 dari Universitas Alma-Ata Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai costing method dan inventory valuation FIFO, serta saya mendapatkan tugas mengenai packaging pada modul inventory 217. Oke, untuk alur pembahasan pada video kali ini, yang pertama yaitu mengenai overview tentang inventory itu sendiri, yang kedua yaitu costing method dan inventory valuation, dan yang ketiga yaitu packaging. Nah, apa itu inventory? Jadi, inventory itu merupakan persediaan di perusahaan jasa telekomunikasi yang sangat penting untuk memastikan kelancaran proses produksi. Nah, tanpa sistem informasi yang terstruktur seperti yang berbasis pada BOM atau Bill of Material, perusahaan dapat menghadapi masalah serius seperti overstock atau out of stock. Kemudian untuk overstock ini dapat menyebabkan kesulitan dalam penyimpanan dan penurunan kualitas bahan, sementara out of stock itu menghambat produksi dan membuat perusahaan kehilangan peluang pasar. Nah, dengan kemajuan teknologi informasi, pengendalian aktivitas bisnis menjadi lebih efisien. Salah satu solusi yang digunakan adalah Odoo, yang mana aplikasi ERP yang mencakup berbagai modul termasuk modul sales. Nah, modul ini mendukung proses transaksi mulai dari pembuatan penawaran hingga faktur. Nah, dalam pengembangannya, metode Sure Step digunakan untuk meningkatkan efektivitas modul sales itu sendiri. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi masalah ini yang meliputi yang pertama yaitu melesetnya perencanaan produksi, yang kedua kurangnya komunikasi antar departemen seperti procurement, inventory, produksi, dan lain-lain. Yang ketiga itu kontrol data stok yang lemah, yang keempat banyak perangkat hilang dari database, kemudian yang kelima perencanaan pembelian yang kurang baik. Jadi di sini untuk produknya itu merupakan charger lighting. Kita akan beli 10 buah charger dengan harga 10.000 per unit dan sehingga total cost-nya itu 100.000. Nah, sama halnya dengan di bagian inventory kita di sini yaitu kuantitinya 10, kemudian unit cost-nya 10.000 sehingga total cost-nya menjadi 100.000. Kemudian yang kedua, kita akan membeli sebanyak 20, yang mana untuk unit cost-nya itu 5.000, sehingga total cost-nya 100.000. Nah, maka yang ada di inventory kita itu ada dua macam, yaitu 10 unit untuk harga 10.000 dan 20 unit untuk harga 5.000. Kemudian yang ketiga, kita akan menjualnya, yaitu di bagian cost of goods sold. Ini kita akan menjual 10 unit charger lighting dengan harga 10.000, sehingga untuk total cost-nya itu 100.000. Sehingga yang ada di inventory kita itu 20 charger yang harganya 5.000, maka produk kita harganya 5.000 karena charger yang 10 unit itu sudah terjual. Yang ada di inventory kita tinggal charger yang 20 unit dengan harga 5.000 karena yang 10-nya tadi sudah terjual, seperti itu. Ini untuk lebih jelasnya kita akan ke Odoo-nya langsung. Oke, untuk langkah selanjutnya pada Odoo, pada menu discuss ini klik menu home, kemudian klik setting untuk mengaktifkan developer mode-nya. Selanjutnya kita aktifkan the developer mode. Oke, selanjutnya kita ke modul inventory untuk membuat kategori baru. Nah, pada bagian modul inventory kita klik configuration, lalu klik product categories. Nah, pada bagian ini teman-teman tekan new untuk menambahkan kategori baru. Nah, pada kategori ini kita akan menambahkan kategori baru dengan nama FIFO. Ketikkan FIFO. Nah, untuk costing metodenya di sini kita pakai first in first out. Oke, selanjutnya kita save. Selanjutnya kita buat produk dengan kategori tersebut. Teman-teman klik di bagian produk, kemudian klik produk, kemudian teman-teman klik create atau new. Nah, untuk produk name-nya ini kita ketikkan FIFO.
charger lightning. Untuk produk kategorinya kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu Vivo. Untuk invoicing policy-nya tetap order quotation. Sekiranya sudah teman-teman buat, selanjutnya save. Oke, setelah membuat produk, kita langsung mempraktikkan skenario yang kita buat sebelumnya. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman akses modul purchase untuk melakukan pemesanan. Kemudian pada bagian ini teman-teman klik create atau new. Nah, pada bagian request for quotation untuk nama vendornya teman-teman bisa sesuaikan sesuai yang teman-teman inginkan untuk vendornya siapa. Nah, di sini saya memilih Azure Interior. Nah, untuk produknya, untuk add produk di sini saya mengisikan sesuai yang saya buat sebelumnya, yaitu Vivo Charger Lightning. Di sini untuk kuantitinya saya mengisikan 10. Kemudian untuk unit price-nya di sini saya mengisikan 10.000. Kemudian setelah teman-teman membuatnya, lalu klik save. Kemudian klik confirm order. Nah, kemudian teman-teman klik receive product. Nah, setelah itu validate. Nah, masih pada halaman yang sama, teman-teman coba klik di bagian P005 tersebut, 25 tersebut, kemudian create bill, kemudian confirm. Oh iya, teman-teman jangan lupa untuk isikan bill date-nya terlebih dahulu. Di sini saya mengisikan hari ini, yaitu 13. Oke, kemudian klik save, lalu klik confirm. Kemudian selanjutnya teman-teman register payment. Kemudian create payment. Oh ya teman-teman, karena pada hak akses saya ada kendala dan saya belum menemukan solusinya, jadi untuk create paymentnya saya tidak bisa lakukan. Namun teman-teman jika sudah meng-create payment, nanti akan muncul status paid. Kemudian jika teman-teman sudah status seperti itu, berarti teman-teman sudah berhasil membeli produk charger sebanyak 10 produk dengan harga 10.000. Seperti itu teman-teman. Nah, sesuai dengan skenario yang kita buat sebelumnya, bahwasanya kita akan memesan produk lagi sebanyak 20. Di sini di bagian request for quotation, teman-teman pilih new. Nah, di bagian vendor ini teman-teman silakan pilih. Di sini saya akan memilih vendor Anita Oliver. Nah, kemudian selanjutnya kita klik add product. Yang mana pada skenario yang sudah kita buat, bahwasanya kita akan memesan produk Vivo Charger Lightning. Nah, untuk kuantitinya yaitu 20. Nah, untuk unit price-nya kita isikan 5.000. Selanjutnya kita save, kemudian confirm order.
kemudian lapangan yang sama yaitu achieve product, kemudian validate. Nah, pemesanan kita yang kedua kurang lebih seperti ini, kemudian ke back to, kemudian create bill, kemudian confirm. Oh iya, bill date-nya jangan lupa teman-teman isikan, kemudian klik save, lalu confirm, register payment, kemudian create payment. Seperti sebelumnya, untuk akses journal entry-nya itu saya bermasalah, dan juga di bagian misal adminnya juga bermasalah untuk hak aksesnya. Untuk saat ini saya belum bisa melanjutkan karena saya sendiri belum tahu cara mengatasi hal tersebut. Jadi sama seperti sebelumnya, jika teman-teman sudah create payment, nanti di bagian bill-nya tuh akan ada status paid. Nah, pada skenario sebelumnya kita memesan 10 unit dengan harga 10.000 dan juga memesan 20 dengan harga 5.000. Nah, ketika kita sudah melakukan pemesanan, langkah yang ketiga yaitu kita akan melakukan penjualan, yang mana untuk penjualan itu sendiri kita ke modul sales. Kemudian kita bagian sales ini kita klik new. Selanjutnya untuk customernya nih, teman-teman pilih. Di sini saya milih Buana. Buana Furniture. Oke, kemudian kita add product. Sama seperti sebelumnya, untuk produknya itu merupakan Vivo Charger Lightning. Nah, pada skenario bahwasanya kita akan menjual sebanyak 10 charger, 10 unit. Kemudian untuk unit price-nya yaitu seharga 10.000. Oke, kemudian teman-teman klik save, kemudian confirm, kemudian create invoice, kemudian create draft invoice. Setelah itu teman-teman confirm, register payment, kemudian create payment. Nah, sama juga. Nah, jadi setelah teman-teman berhasil untuk create payment, itu produk yang teman-teman jual sudah berhasil. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan memilih packaging untuk mengerjakan tugas tambahan dari modul inventory. Langkah yang teman-teman perlu lakukan adalah yang pertama, ke modul inventory. Oh iya, pastikan teman-teman sudah mengaktifkan develop mode-nya ya teman-teman. Dan di bagian configuration ini teman-teman pilih setting. Nah, kita aktifasi dulu fitur packagingnya. Jadi di bagian produk, teman-teman pastikan bahwa produk packaging ini sudah tercentang. Langkah selanjutnya, setelah teman-teman sudah centang, teman-teman tinggal save. Oke, selanjutnya kita akan membuat packaging. Yang perlu teman-teman lakukan adalah configuration, kemudian klik product packaging. Nah, teman-teman tinggal buat produk packaging yang teman-teman inginkan. Di sini klik new. Kemudian packagingnya, misalkan di sini saya
buat box besar. Nah, produknya apa? Teman-teman bisa pilih, misalkan di sini saya memilih whiteboard pen. Kemudian untuk package tipenya pakai box. Oke, setelah teman-teman merasa sudah cukup, teman-teman klik save. Kemudian teman-teman melakukan pengiriman, misalkan di sini operation, kemudian klik deliveries, kemudian teman-teman klik new. Nah, di bagian delivery ini teman-teman pilih, saya di sini pilih Azure Interior. Oh ya, saya pilih yang lain saja. Di sini saya pilih Lani. Oke. Nah, kemudian teman-teman klik add product packaging yang teman-teman lakukan. Kemudian, nah tadi pilih apa ya? Whiteboard pen. Oke. Packagingnya tadi yang sudah teman-teman buat adalah box besar. Kemudian untuk domainnya misalkan 5.000. Oke, setelah teman-teman mengisi produk packagingnya, teman-teman sebenarnya bisa menambahkan, cuman untuk sekarang saya hanya membuat satu produk saja. Setelah itu teman-teman klik save, kemudian validate. Nah, untuk melihat history yang sudah teman-teman lakukan bisa lewat sini, kemudian movie story. Nah, jadi ini merupakan produk packaging yang sudah teman-teman buat. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.